Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Jumat 22 Mei 2020. Dari Gedung Gereja Jemaat Laheroi Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui kidung pujian NKB 188 ayat yang pertama dan yang ketiga. Tiap langkahku. Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Allah. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala pertolongan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Jika pada saat ini kami masih boleh mengadakan renungan malam untuk mewartakan firman-Mu ya Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi karena kasih setiamu kepada kami umat-Mu. Walaupun situasi COVID saat ini Tuhan, Engkau tidak berdiam diri, Engkau selalu membuka jalan agar kami bisa mewartakan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami akan membaca firman kebenaran-Mu, bahkan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami semua, menuntun kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan terlebih lagi ya Tuhan, agar kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami semua,
kami sudah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. 2 Raja-Raja 12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Yoas Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah uang itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini, awali dan akhiri dengan baik. Memiliki posisi atau jabatan tentu merupakan idaman setiap orang. Kalau seseorang sudah menduduki posisi itu, maka mereka akan berusaha mempertahankannya dengan cara apapun, termasuk berusaha supaya semua orang yang di sekelilingnya tetap mendukungnya. Inilah yang kadang menjadi cobaan bagi mereka yang punya posisi itu. Keadaan seringkali memaksa mereka untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan demi sebuah posisi. Raja Yoas hidup benar di mata Tuhan pada ayat yang kedua pembacaan kita. Ia mengawali pemerintahannya dengan sangat baik. Namun sayangnya, Raja Yoas tidak mengambil sikap yang tepat kepada rakyatnya yang masih menyembah berhala. Memang benar,
Raja Yoas hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi bangsanya dibiarkan jauh dari Tuhan. Pada ayatnya yang ketiga pembacaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyaksikan bahwa Raja Yoas hidup di hadapan Tuhan, tapi di sisi lain ia membiarkan rakyatnya tetap hidup jauh dari Tuhan dengan menyembah berhala dan memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan. Ia adalah seorang pemimpin. Itu artinya kehidupan rakyat juga menjadi tanggung jawabnya, termasuk kehidupan rohaninya. Demi sebuah posisi, Raja Yoas tidak mengambil keputusan yang tegas kepada rakyatnya untuk hanya menyembah kepada Tuhan saja. Yoas membiarkan dirinya berkompromi dengan dosa rakyatnya. Yoas memulai dengan sangat baik, namun ia tidak mengakhirinya dengan baik pula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa awal yang baik belum tentu akhirnya baik juga. Perlu bagi kita untuk menjaga diri dan selalu meminta hikmat dari Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Olehnya itu, Bapak Ibu, tetaplah setia sampai akhir dan terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, kita akan mendoakan bersama-sama anggota jemaat yang berulang tahun. Yang pertama Bapak Enos Palulungan, kedua Ibu Chelsea Lia, dan Saudari Metmelin Ada. Yang kedua rencana pemberkatan nikah Saudara Ramon dan Saudari Ira, yang jika Tuhan berkenan akan diadakan besok. Yang ketiga, anggota jemaat dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari, terutama dalam menghadapi COVID-19. Terakhir, pelayanan renungan dan doa malam, kiranya Tuhan berkenan memberkati sepanjang pelayanan kita ini. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu seperti angin, tapi kami benar-benar memahami firman-Mu ini dan kami selalu melakukan firman-Mu ini. Kiranya kami tidak mengandalkan kekuatan kami dalam mengambil sebuah keputusan, namun kami selalu meminta hikmat dari Tuhan, selalu meminta pertolongan dari Tuhan, agar sekiranya keputusan-keputusan yang kami ambil dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi orang banyak. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada renungan malam hari ini ya Tuhan, kami datang mendoakan, kami datang bersyukur atas anggota jemaat yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan sudah boleh nyatakan kepada saudara-saudari kami. Kiranya itu semua kami syukuri ya Tuhan, bahwa itu bukan suatu kebetulan, bukan suatu keharusan, tapi karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada malam hari ini pun kami berdoa buat rencana pernikahan saudara kekasih kami Ramon dan Ira. Ya Tuhan, kami serahkan segala perkara ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak mudah dengan situasi seperti ini ya Tuhan. Kami mengadakan sebuah acara ya Tuhan, tapi kami percaya di balik semuanya ini Tuhan berperkara di dalamnya. Tuhan memberkati segala hal, segala persiapan untuk pemberkatan nikah besok ya Tuhan. Kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan,
kiranya Tuhan berkenan menjauhkan dari segala rintangan maupun mara bahaya. Dan sekiranya segenap jemaat, segenap anggota keluarga boleh mengikuti protokol yang sudah ada ya Tuhan, boleh taat atas peraturan pemerintah. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, segala rencana, segala perkara kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang mengatur semuanya itu ya Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan kami esok ya Tuhan. Beri kekuatan kesehatan kepada kami para pelayan-Mu, sehingga kami boleh melayani seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih khusus untuk Bapak Pendeta, Bapak Gembala kami, Tuhan tuntun dan berkati senantiasa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami pun berdoa buat kehidupan anggota jemaat. Engkau tahu ya Tuhan, keadaan anggota jemaat pada saat ini Tuhan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak situasi yang kurang mengenakan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa ada menopang setiap kehidupan kami. Tuhan selalu mengulurkan bantuan tepat pada waktunya. Bahkan tidak pernah kami bayangkan sedikit pun ya Tuhan. Tuhan memberi lebih dari yang kami harapkan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati anggota jemaat-Mu. Kiranya kami senantiasa saling topang menopang, membantu segenap anggota jemaat yang membutuhkan uluran tangan. Kiranya kami tidak berdiam diri Tuhan. Kiranya kami berbagi kasih kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, saling menopang satu sama lain. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami pun berdoa buat pelayanan renungan malam yang senantiasa diadakan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini Tuhan. Walaupun situasi COVID saat ini Tuhan tidak menghalangi untuk kami memberitakan firman-Mu. Engkau selalu membuka jalan. Engkau selalu punya cara yang luar biasa agar kami senantiasa mewartakan firman kebenaran-Mu, agar firman-Mu didengarkan oleh jemaat-Mu. Tuhan berkati semua tim yang senantiasa setia untuk melayani Engkau, sekecil apapun itu Tuhan. Dengan penuh ketulusan mereka melayani Engkau. Berkati semuanya ini ya Tuhan. Kami percaya bila Tuhan berperkara, tak ada yang mustahil. Bapa dalam surga, bila nanti kami akan pulang dan beristirahat, Tuhan berkenan melindungi dan menjaga kami sejauh malam hari ini. Tuhan menuntun dan memeliharakan kami. Jika Tuhan berkenan, esok kami bangun menikmati hari baru dengan penuh sukacita dan selalu mengucap syukur dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kiranya dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, kami tetap taat akan peraturan pemerintah. Kami mengikuti protokol-protokol yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau sadarkan setiap umat-Mu ya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, agar mereka sungguh-sungguh mentaati dan penuh tanggung jawab melakukan hal yang diinstruksikan oleh pemerintah. Dan jika Tuhan berkenan, sekiranya COVID ini segera berlalu dari muka bumi ini ya Tuhan. Kami serahkan segala perkara kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada kami yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.